بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jamaah musallah al-ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk thalabatul ilm. Kita lanjutkan pembahasan kitab dari Riyadhus Shalihin, yaitu bab al-iqtisadu fi ta'ah. Kita sudah menjelaskan satu hadis di dalam bab al-iqtisadu fi ta'ah, yaitu jalan tengah di dalam ketaatan. Setelah muallif rahimahullah, yakni Imam Nawawi rahimahullah, membawakan bab kasratu turukil khair, bab tentang banyaknya jalan kebaikan, dan hadisnya pun banyak beliau bawakan tentang jalan-jalan menuju surga. Maka beliau memberikan penjelasan, membawakan hadis-hadis tentang al-iqtisadu fi ta'ah, yaitu jalan tengah di dalam beribadah, di dalam taat kepada Allah, tidak meremehkan dan juga tidak berlebihan di dalam beribadah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan hadis yang kedua di dalam bab ini, yaitu hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan rawahu Muslim. Kemudian Imam Nawawi menambahkan di bawahnya al-mutanatti'un, maksudnya adalah al-muta'ammiqun al-mushaddiduna fi ghairi mawdi'it tashdid. Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, celaka bagi orang yang al-mutanatti'un. Qalaha thalathan, Nabi mengatakan 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Apa yang dimaksud dengan al-mutanatti'un? Imam Nawawi mengatakan al-muta'ammiqun al-mushaddiyuna fi ghairi mawdi'it tashdid, yaitu berlebihan
sikap keras yang bukan pada tempatnya, sikap keras di dalam beragama yang bukan selayaknya keras di dalam agama. Al-mutanatti'un, al-muta'ammikun, yang berlebihan di dalam beribadah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kecelakaan, al-halak, kehancuran, akibat dari berlebihan di dalam beragama, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jika berlebihan, maka akan membuat halak, membuat celaka. Karena orang yang melakukan sesuatu yang berlebihan, bahkan di luar batas kemampuannya, meskipun itu dalam ibadah, tercela di dalam syariat. Seperti misalkan seseorang salat dalam ibadah berlebihan, seperti misalkan dia salat tahajud sepanjang malam, maka ini sikap berlebihan karena akibatnya dia akan merasakan bosan, dia akan merasakan lelah. Bahkan seringkali dia mengerjakan sesuatu yang sunnah, namun dia meninggalkan salat subuh yang merupakan hal yang wajib. Maka ini al-halak, kecelakaan, kehancuran, karena dia ditimpa kebosanan. Ketika dia bosan, dia tinggalkan itu kebaikannya, dan ini berarti dia tidak mencapai tujuan dari ibadah. Karena tujuan daripada ibadah adalah menggapai ridha Allah, dan Allah ridha kepada seseorang hamba yang ibadahnya itu dawam alias istiqamah. Bukan hanya banyak tapi sesekali. Tetapi yang sedikit, meskipun sedikit, ya, akan tetapi dia terus menerus alias dawam, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ibadah yang lain, seperti membaca Al-Qur'an. Padahal petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an yang hukumnya sunnah juga tidak boleh berlebihan. Seperti misalkan seorang membaca Al-Qur'an dalam 2 hari dia khatam, maka ini berlebihan. Karena ada sahabat yang semangat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca Al-Qur'an. Maka Nabi mengatakan, bacalah Al-Qur'an sebulan. Maksudnya khatam dalam sebulan. Dia mengatakan, aku masih sanggup, ya, 10 hari saja. 10 hari khatam. Masih sanggup 7 hari. Ya, lebih dari itu maka berarti berlebihan. Dan Nabi melarang berlebihan di dalam beragama karena kasih sayang Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam kepada hambanya, kepada umatnya, agar kita, ya, tenang, menyenangkan, agar kita menikmati di dalam ibadah, bukan justru menjadi beban. Karena memang agama Islam adalah agama yang mudah. Kemudian di dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya sikap berlebihan yang di luar batas kemampuan kita, meskipun itu dalam ibadah, tetap tidak dibenarkan. Artinya celaan bagi takalluf, sikap berlebihan di dalam ibadah. Kalau di dalam ibadah saja tidak boleh kita berlebihan, ya tentu di dalam masalah dunia lebih pantas lagi untuk kita tidak berlebihan. Di dalam masalah dunia bahkan kita disuruh zuhud, ya, zuhud kepada dunia. Asyiddatu la ta'ti bi khair. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwasanya sikap keras, berlebihan di dalam taat kepada Allah, di dalam beribadah,
tidak mendatangkan kebaikan. Karena yang ada kebosanan dan pada akhirnya kita futur dan meninggalkan ibadah tersebut. Maka di antara cara agar kita istiqamah di dalam ibadah adalah kita al-qasdu fil ibadah, jalan tengah. Tidak berlebihan di dalam ibadah. Karena setiap tubuh kita punya hak, mata memiliki hak, istri kita memiliki hak, badan kita memiliki hak. Kalau hak-hak itu tidak terpenuhi, maka mereka juga akan ngambek. Istri kita ngambek kalau haknya tidak dipenuhi. Mata kita ngambek kalau tidak terpenuhi. Bagaimana ngambeknya mata? Dia akan lelah, letih, dan bosan. Dan pada akhirnya dia meninggalkan ibadah tersebut. Dan sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan jalan tengah, tidak meremehkan dan tidak berlebihan. Patokannya adalah tetap syariat, aturan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Nabi mengajarkan sikap yang tengah, bahwa beliau mengatakan bahwasanya dirinya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi dia ibadah, tapi Rasul juga menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa. Dia juga puasa, dia juga berbuka. Artinya tidak sepanjang tahun, sepanjang masa hidupnya puasa di siang hari. Tapi kadang berbuka, kadang berpuasa. Demikian juga salat. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam salat sunnah, salat malam, namun beliau juga tidur. Karena memang semuanya harus diberikan haknya. Karena Islam adalah agama at-tawassut. Agama Islam adalah agama yang pertengahan, ya. Baik itu pertengahan sikap kita di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Jamaah sekalian, at-tanatu', ya, berlebihan di dalam ibadah. Seperti dikisahkan di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Bani Israel, yang mana mereka itu tanatu', sikap mereka berlebihan di dalam beribadah yang kita tidak boleh mencontohnya. Di antara sikap mereka yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian, kepada orang Bani Israel, ya, untuk menyembelih seekor baqarah, seekor onta betina. Agar apa? Agar terselesaikan permasalahan mereka. yakni mereka memiliki permasalahan, yaitu ada terjadi pembunuhan. Maka untuk mengetahui siapa pembunuhnya, ya, disuruh menyembelih seekor onta betina, kemudian dipukulkan kepada mayat tersebut. Nanti mayat tersebut akan berbicara siapa pembunuhnya. Maka mereka tidak lantas melaksanakan perintah Allah. Mereka berlebihan, tanattu, menyusahkan diri dengan cara dia bertanya, ya, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Berdoalah kepada Tuhan kita, ya, kepada Tuhanmu untuk, artinya kabarkan kepada kami, ya, penjelasan tentang ciri-ciri onta betina tersebut. Apa kriterianya? Kemudian setelah dijawab yang begini, tidak puas. Dia bertanya lagi, yang warnanya bagaimana? Yang bentuknya bagaimana? Ya, ini merupakan contoh tanattu' di dalam beragama. Seharusnya sami'na wa ata'na. Ini diantara contoh sikap tanattu'nya Bani Israel. Maka kita tidak diperkenankan untuk hal demikian. Harusnya kita mencontoh, ya. Ketika di dalam masalah akidah, misalkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam misalkan bersabda, sesungguhnya hati Bani Adam ada di antara dua jemari Allah. Seperti hati yang satu, ya, Allah membolak-balikan sesuai kehendaknya. Maka kita
kewajiban kita beriman bahwa Allah memiliki jari jemari. Tidak kita berlebihan dengan bertanya, ada berapa jari jemari Allah? Bagaimana bentuknya? Ya, apakah ada kelingkingnya? Apakah ada jempolnya? Ya, maka pertanyaan demikian tidak penting. Pertanyaan yang tanatuk berlebihan dalam agama. Karena kita disuruh ya mengimani apa yang Allah kabarkan. Yang Allah tidak kabarkan, kita diam. Tahan hati kita, tahan lisan kita untuk bertanya hal demikian. Karena pertanyaan tersebut justru akan menyusahkan kita. Seperti Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia, sebagaimana Nabi kita mengabarkan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin. Ya. Tuhan kita turun di langit dunia setiap malam. Ketika sepertiga malam akhir. Maka ini keyakinan. Ini akidah. Nabi mengabarkan, maka kita yakin membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Dan kita tidak boleh memiliki sifat tanattu', berlebihan. Bagaimana sikapnya? Kita bertanya dengan akal kita. Bagaimana turunnya Allah? Bagaimana keadaan langit? Ya, sementara ya di sini sedang malam, di sana sedang siang. Bagaimana di Amerika? Bagaimana di sini sementara bumi berputar, bagaimana turunnya Allah, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Karena kewajiban kita beriman. Allah Maha mampu untuk melakukan itu semuanya. Selesai. Demikian juga masalah-masalah asma wa sifat, masalah akidah, ya. Maka tugas kita beriman. Tidak berlebihan di dalam masalah beragama. Demikian juga di dalam masalah ibadah. Ya, dalam masalah ibadah, salat, saum, zakat, ya. Ada orang yang berwudu, ya, seakan-akan kalau belum 10 kali belum merasa puas. Maka ini juga sikap berlebihan. Padahal petunjuk dari Nabi SAW, Nabi pernah mandi janabah, ya, dalam satu mud. Itu menunjukkan cukup. Bahkan sahabat, jika dia berwudu, ya, setelah wudu tidak ada setetes pun yang jatuh, menetes air bekas wudu. Ini menunjukkan apa? Sederhana, ya, cukup menggunakan air, tidak berlebihan. Ini sikap yang dicontohkan oleh para sahabat. Sederhana, batasannya syariat, petunjuk Nabi SAW. Maka sikap-sikap gulu berlebihan di dalam ibadah, dalam ketaatan, baik itu dalam ibadah maupun dalam masalah akidah, baik perkataan maupun perbuatan, merupakan hal yang tercela. Karena dia akan terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, dengan sikap-sikap dia yang berlebihan, ya, sehingga dia akan jenuh dan bosan, yang pada akhirnya dia meninggalkan ibadah tersebut. Inilah yang dimaksud dengan halakal mutanatti'un. Celaka bagi orang yang berlebihan di dalam beragama. Nah, jamaah sekalian, fawaid atau faidah dari hadis yang singkat ini, yang pertama, anjuran untuk meninggalkan tanattu' di semua keadaan. Baik itu dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akidah. Tidak boleh kita berlebihan. Tanattu' namanya berlebihan di dalam agama, yang bermakna al-mujawazah, melewati batasan. Seperti misalkan terhadap orang saleh yang sudah meninggal, maka syariat menghormati orang saleh, tapi tidak boleh berlebihan menghormati orang soleh melebihi batas, seakan-akan dia memiliki kemampuan sifat ketuhanan.
bisa mengabulkan doa, ya, bisa mematikan, bisa menghidupkan. Maka ini adalah sikap berlebihan di dalam akidah. Maka Islam membimbing kita untuk sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tuntunan al-i'tidal, jalan tengah. Islam agama tawassut, agama yang pertengahan. Bisa dilihat dari agama-agama sebelumnya, Islam merupakan agama yang paling tengah. Kita lihat syariat-syariat Islam adalah penyempurna dari syariat zaman dahulu. Kalau syariat zaman dahulu, ketika terkena najis, maka pakaiannya tidak boleh dicuci, melainkan dibuang, disobek, dipotong. Dan Islam tidak demikian. Jalan tengah, dicuci, kemudian bisa digunakan kembali. Orang dulu ketika dia melakukan kesalahan, dosa besar, maka wajib ditebus dengan dirinya. Ya. Adapun kita, syariat Islam jalan tengah. Kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka Allah mengampuni kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian yang kedua, semangatnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam menyelamatkan umatnya. Di dalam menyelamatkan umatnya, Nabi itu sangat semangat. Dia bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan risalah. Kita lihat dari hadis ini, beliau tidak mengatakan sekali, melainkan 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Karena sayangnya beliau kepada umat. Beliau peringatkan umatnya agar tidak berlebihan di dalam masalah ibadah. Karena berlebihan dalam masalah ibadah akan mengantarkan kepadanya bosan, lelah, letih yang pada akhirnya dia meninggalkan amal tersebut. Yang ketiga, haramnya tanattu' di dalam semua perkara, baik perkara agama maupun perkara dunia. Dalam masalah dunia tidak boleh juga kita mengambil berlebihan. Ya, maka kita disuruh sikap wara dan sikap zuhud dalam sikap dunia. Wara yang dimaksud adalah meninggalkan urusan dunia yang dikhawatirkan akan memudaratkannya di akhirat. Ini sikap wara. Bahkan orang yang wara meninggalkan sesuatu yang subhat, bukan sesuatu yang haram, tapi yang subhat saja dia tinggalkan untuk kehati-hatian. Dia khawatir akan memudaratkan dirinya di akhirat, maka dia tinggalkan. Ini sikap wara, hati-hati. Dan tingkatan selanjutnya adalah zuhud. Zuhud ini meninggalkan dunia, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Bukan hanya yang dikhawatirkan mudarat, tapi yang halal, yang dia yang tidak bermanfaat di akhirat, yang tidak memiliki nilai-nilai di sisi Allah, dia tinggalkan meskipun itu halal. Berbicara halal. Tapi orang yang zuhud meninggalkan banyak bicara, karena banyak bicara tidak bermanfaat. Makan halal, tapi orang-orang yang zuhud meninggalkan makan secara berlebihan. Demikian juga urusan-urusan dunia yang lain, dia mengambil hanya yang kira-kira akan mendatangkan manfaat di akhirat nanti. Ini sikap zuhud. Maka sikap zuhud tentu lebih tinggi tingkatannya daripada sifat wara. Karena seseorang itu harusnya belajar dulu meninggalkan sesuatu yang haram. Setelah itu dia meninggalkan sesuatu yang mengkhawatirkan memudaratkannya. Baru setelah itu dia meninggalkan sesuatu yang mubah, yang sifatnya berlebihan. Karena dengan berlebihan dalam ibadah, berlebihan dalam hal yang halal, dia akan tergelincir kepada melupakan Allah, kemudian akan lalai di dalam ibadah, dan itu tidak bermanfaat. Maka orang yang zuhud meninggalkan sikap tersebut. Kemudian juga dalam masalah ibadah tidak boleh berlebihan, melebihkan batas atau melebihkan kemampuan kita. Sudah tahu Allah memberikan rukhsah kepada orang yang sakit, ya, misalkan bertayamum, karena dengan semangatnya
dia berlebihan. Yakni dia nggak mau tayamum, nggak apa-apa, sempurna. Ya, yang dia inginkan demikian. Maka ya menyempurnakan sikap keras padahal ada kesempatan untuk rukhsah di dalam syariat, ini merupakan sikap tanattu', berlebihan dalam agama. Ya, orang yang sakit boleh untuknya tidak berpuasa, maka dia paksakan untuk puasa, ini adalah sikap keras dalam beragama, berlebihan di dalam beragama. Di mana ada rukhsah kemudian dia tidak mengambilnya. Kemudian jamaah sekalian, hadis berikutnya yaitu hadis nomor 145 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Kata Nabi, sesungguhnya agama itu yusrun, agama itu mudah. Ini maksud agama dalam agama Islam. Sesungguhnya agama Islam itu agama yang mudah. Walan yushadad dinu illa ghalabah. Atau sebagian riwayat mengatakan wala yushadud dina ahadun illa ghalabah. Boleh dibaca yushada, bisa dibaca yushadu. Ya. Yushada ad-dinu illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama ini, sikap keras terhadap agama, berlebihan dalam agama, melainkan dia akan terkalahkan. Illa ghalabah, dia akan terkalahkan. Maksud terkalahkan di sini dia akan menjadi lemah karena ibadah dia sendiri yang dia berlebihan di dalam sikapnya. Maka Nabi mengatakan fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Fasaddidu artinya luruskan. Luruskan, sikapmu itu luruskan. Karena sikap berlebihan ini menyimpang. Termasuk juga meremehkan ibadah, menyimpang. Maka luruskan. Maksudnya ada luruskan, ya, lihat contoh, lihat tuntunan bagaimana sikap Nabi, bagaimana sikap suri tauladan kita dalam ibadah. Ya, fasaddidu, maka luruskan, benarkan sikap-sikap itu. Wa qaribu, dan dekatkan. Maksudnya dekatkan di sini adalah dekatkan dengan kebenaran, dekatkan dengan kesempurnaan. Mungkin condong ke kanan, condong ke kiri, dekatkan dengan contoh Rasul, dengan sikap kesempurnaan. Karena Rasulullah adalah suri tauladan kita. Kesempurnaan dalam ibadah adalah ketika yang paling sesuai dengan contoh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Bukan banyaknya, bukan kurangnya, melainkan yang paling sesuai dengan contoh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka deketin itu. Mungkin condong ke kanan, condong ke kiri, didekatkan agar sempurna seperti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira, ya, maksudnya kabar gembira bahwasanya ibadah itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling sesuai dengan kebenaran, bukan yang paling banyak atau bukan yang paling semangat. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam melanjutkan wasta'inu bil ghadwati war rauhati wasyai'in minaduljati. Wasta'inu, dan pergunakanlah, minta bantuanlah di dalam beramal, ya, bil gudwah. Bil gudwah ini awal siang, maksudnya di pagi hari. Kemudian war rauhah, yaitu di sore hari, ya, akhir daripada hari. Wa syai'in minadulja, dan sebagian waktu dari ad-dulja, dari malam. Jadi ini seakan-akan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan permisalan bahwa ibadah itu seperti safar. Orang yang safar, ya, ketika ingin melanjutkan perjalanannya sampai kepada tujuannya, tidak serta-merta dia gunakan waktunya untuk berjalan, tetapi dia gunakan juga waktu-waktu istirahat. Dan hendaklah dia gunakan waktu berjalan itu pada waktu yang tepat, pada waktu yang menyenangkan, pada waktu yang dia bisa khusyuk, ya, seperti dicontohkan di sini pagi hari,
Ini waktu yang sangat baik untuk berjalan. Kemudian tidak menggunakan waktu siang yang panas untuk berjalan, ya. Nabi memilih waktu sore hari dan sebagian malam. Ini sebagai ungkapan, sebagai isyarat bahwasanya ibadah demikian. Ya, gunakan waktu-waktu yang semangat. Jangan ketika lelah justru kita membaca Al-Quran, ya, ngantuk dipaksakan membaca Al-Quran sehingga akan membebankan diri kita. Ya, di dalam riwayat yang lain, ya, beliau membawakan riwayat yang lain, saddidu wa qaribu wagdu wa ruhu wa syai'un minad-dulja, kemudian al-qasda tablughu. Al-qasda maksudnya adalah tujuan itu yang akan sampai. Bukan cepatnya, tapi yang penting adalah istiqomahnya. Yang penting kita ada di jalur sunnah, ya, ada di jalur yang benar, ya, lambat atau cepat kita akan sampai. Buat apa cepat kalau pada akhirnya kita akan terhenti karena kelelahan? Maka sikap-sikap ini merupakan sikap tanattu' di dalam ibadah. Ya, kemudian Imam Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan di situ tentang makna-makna kalimat hadis, ya. Ad-din huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluhu. Maksudnya adalah kalimat ad-din itu bisa berhukum marfu', ya, ala ma lam yusamma fa'ilu. Maksudnya di sini adalah kedudukan dalam sisi nahwu dia adalah naibul fa'il, ya. Wa ruwiya mansuban, bisa juga dibaca mansub, ya. Maksud di sini adalah maf'ulun bih, ya. Dan yang dimaksud dengan lan yushadad dinu ahadun, ya. Jadi ad-dina ahadun menjadi fa'il, kemudian ad-dina menjadi maf'ulun bih. Kemudian perkataan Nabi illa ghalabah ay ghalabahud-din. Maksudnya adalah agama ini akan mengalahkannya. Wa ajjaza zalikal musyadu, dan orang yang semangat tersebut berlebihan tersebut akan lemah. An muqawwamatil ladzi likasrati turuqi, dari istiqamah dia akan lemah, dari istiqamah dalam beribadah, ya, likasrati turuqi, karena jalannya yang banyak, artinya banyaknya dia melakukan amal tersebut, bukan karena kontinunya, ya, dia baca Al-Quran satu hari mungkin, ya, setengah Al-Quran, 2 hari dia hatam, ya, dia lelah, mungkin dia hanya sekali-sekali melakukan itu. Selebihnya dia tidak mau lagi membaca Al-Quran karena bosan. Kemudian yang dimaksud dengan al-ghadwah dalam hadis ini sayru awalin nahar, yaitu berjalan di awal nahar. Ini perumpamaan Nabi ibadah seperti orang yang safar. War-rauhatu akhirun nahar, ya, maksud dari kata ar-rauha adalah akhir siang, maksudnya sore. Wadulja adalah perjalanan akhir malam, ya, waktu yang nyaman untuk dia berjalan. Wa hadza isti'aratun wa tamtsilun, ini adalah ungkapan, ya, perumpamaan, dan maknanya adalah ista'inu ala ta'atillah, minta bantuanlah dalam taat kepada Allah azza wa jalla bil a'mal fi waqtin nasyatikum, pada waktu yang kalian semangat, ya, pada waktu yang kalian semangat, jangan di waktu lelah. Dan mengosongkan hati kalian, ya, artinya memfokuskan hati kita di dalam ibadah tersebut agar kita merasakan kelezatan ibadah, agar kita merasakan lezatnya ibadah. Kemudian maksud dari ibadah tersebut akan tercapai sebagaimana orang musafir, sebagaimana orang yang dalam berjalan, ya, dia akan sampai kepada tujuannya dengan cara yang nyaman, dengan cara yang dia bisa istirahat, ya, tanpa lelah, tanpa capek. Jadi berjalan istirahat, berjalan istirahat. Dia mencari waktu-waktu yang menurut dia baik untuk beribadah. Ini tuntunan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam berkaitan dengan larangan at-tanattu' di dalam beribadah. Ikhwan wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini menggambarkan dan mengajarkan kepada kita bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah. Artinya agama Islam banyak memiliki kemudahan, atau makna bahwasanya agama Islam itu mudah adalah Islam agama yang lebih mudah dibandingkan dengan agama sebelumnya. Jadi bisa memiliki makna
Inna dina yusrun, agama itu mudah, adalah agama Islam banyak memberikan kemudahan. Di antara contohnya, kita salat disuruh berdiri. Kemudian jika memang tidak mampu disuruh duduk. Ini berarti agama tidak memaksakan. Agama ini agama yang mudah. Kemudian kita zakat. Perhatikan, perintah zakat itu sebenarnya mudah. Karena Allah tidak mengambil harta kita yang kita gunakan. Perhiasan yang kita gunakan tidak dikenakan zakat, melainkan yang disimpan. Ya, yang disimpan dikenakan zakat. Dan zakat itu sama sekali tidak mengurangi harta. Karena yang diambil hanya sedikit, yaitu 2,5% dari harta yang ada. Jadi semuanya adalah kemudahan. Begitu juga dengan saum, puasa. Kita tidak diperintahkan untuk puasa lebih dari maghrib, ya, atau tidak diperintahkan sepanjang tahun, bertahun-tahun, melainkan 1 bulan di dalam 1 tahun. Dan ini pada hakikatnya adalah kemudahan. Agama Islam agama yang mudah. Ketika kita sholat disuruh berwudu, ketika tidak ada air atau sakit, maka Islam memberikan kemudahan, yakni dengan cara bertayamum. Maka dari hadis ini muncul kaidah-kaidah usul, ya, di dalam kehidupan beragama kita, seperti misalkan al-masyaqqatu tajlibut taysir, ya, al-masyaqqah tajlibut taysir, yaitu kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Ini syariat kita, ini usul fiqh, ya, bahwasanya ketika kita menghadapi kesulitan, masyaqqah, maka kita akan memperoleh kemudahan. Seperti misalkan safar, ya, dalam hadis dikatakan as-safaru qit'atun minal adzab, ya, bahwasanya safar itu sepotong daripada azab. Kenapa dikatakan sepotong dari azab? Karena orang yang safar, ya, merasa susah, merasa letih, dia terlambat makan, dia terlambat istirahat, yang seharusnya makan pada waktunya, yang mungkin dia istirahat pada waktunya, karena safar dia terganggu. Maka ini bagian daripada azab, tidak enak safar itu. Maka ketika dia mengalami kesulitan dalam safar, datang kemudahan dalam syariat. Ya, ini salatnya tidak sempurna lagi, artinya dibolehkan untuk menjamaknya, dibolehkan untuk mengqasarnya, yang tadinya 4 menjadi 2, maka ini datang kemudahan setelah kesulitan. Ya. Kemudian ada usul juga yang lain, idza amartakum fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kamu diperintahkan, ya, maka kerjakan apa yang engkau mampu. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Adapun di dalam meninggalkan yang haram tidak ada kata-kata mastata'tum, semampu kalian. Yang namanya meninggalkan, mutlak meninggalkan. Karena meninggalkan itu mudah. Ya, tidak perlu energi, tidak perlu biaya, tidak perlu kesulitan. Misalkan Allah mengharamkan, ya, khamr, maka sikap kita sudah gak usah beli khamr, gak usah minum khamr, ya, sikap-sikap keimanan saja. Berbeda ketika Allah memerintahkan kita untuk saum, ya, kita disuruh bertakwa dengan haji, dengan umrah, dengan salat, dengan zakat. Maka fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah semampunya. Jika di luar kemampuan kita, ya, maka tidak dibebani. Maka kita jalankan perintah itu semampu kita, ya, semampu kita. Coba seandainya kita disuruh bertakwa, setiap hari kita ibadah, mungkin kita tidak akan sempat untuk istirahat. Karena setiap waktu memiliki ibadah-ibadah tertentu. Ya. Maka kita, mana yang paling kita mampu, ya, meskipun itu sedikit, asalkan dia istimrar, terus menerus, istiqamah, ini jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beberapa pelajaran atau fawaid dari hadis ini. Yang pertama, Islam adalah agama yang penuh kemudahan.
Dan Islam adalah agama yang berusaha menghilangkan segala bentuk kesulitan. Ini poros agama, bahwasanya Islam agama yang mudah. Dia menghilangkan sesuatu bentuk kesulitan, tidak membebani hambanya. Ya, karena Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Jangan kita mengira dengan Islam itu sulit. Tidak, Islam itu mudah, bahkan sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Jika memang yang kita ikuti adalah agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, anjuran lemah lembut dan sederhana di dalam amal. Apa yang kita bisa amalkan dari sesuatu yang sunnah, amalkan. Kita bisa membaca Al-Quran setiap hari, misalkan cuma 1 lembar, karena mungkin kesibukan kita, karena keletihan kita dalam bekerja, maka kita kerjakan. Jangan mengikuti orang yang dia mampu, misalkan membaca 1 hari ya setengah juz atau 1/4 juz atau bahkan 1 juz, karena mungkin dia adalah pelajar, karena mungkin dia adalah seorang dai, atau mungkin dia memang waktunya lebih luang. Maka kita mengukur diri kita, ya. Maka ini anjuran untuk sederhana di dalam beramal. Yang terpenting sesuai dengan sunnah, bukan banyaknya, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Tetapi yang paling penting adalah ya, tidak apa-apa sederhana, ya tapi sesuai dengan sunnah. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, meninggalkan sikap memberatkan diri dalam beramal. Kalau baca Quran sudah mulai tidak jelas suara kita karena ngantuk misalkan, bagaimana sikap kita? Tidak perlu harus digantungin mata dengan alat misalkan, ya. Harus dicuci, ya sudah waktunya ngantuk, obatnya apa? Tidur, selesai, tidur. Nanti lanjutkan lagi kalau sudah segar. Nah, ini diantara ya, sikap kita di dalam ibadah. Ya. Bahkan ketika kita sholat berjamaah, kemudian hujan, ya, maka bagaimana sikap kita? Sholat di rumah atau berjamaah di rumah. Ini bagian daripada rukhsah. Ringan agama ini, ya, tentu sesuai dengan petunjuk Nabi kita yang mulia alaihi assalatu wassalam. Maka Nabi saja tidak memperbanyak memberikan nasihat kepada umatnya. Nabi itu di zaman sahabat tidak setiap hari diberikan ceramah, tidak setiap hari ngaji sahabat itu, kecuali hanya beberapa sahabat yang memang mereka ya ahlu sufa. Maka dikhawatirkan sama Nabi bosan, ya, sesekali ya. Ketika sholat, Nabi ketika berjamaah tidak panjang sholatnya, ya, sederhana, karena khawatir bosan jamaahnya. Kemudian ketika khutbah Jumat, Nabi tidak panjang, ya, sederhana. Maka ini juga sikap-sikap sederhana di dalam ibadah atau di dalam beramal. Yang keempat, fawaid hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini. Setiap orang yang berlebihan dalam agama akan terhenti di tengah jalan. Ini Nabi yang mengatakan demikian. Maka banyak di antara kawan-kawan teman-teman kita yang keras dalam sikap ibadah, sikap beramal, bahkan keras dari sisi manhaj, tidaklah dia melewati masa usianya kecuali dia futur, kecuali dia lalai, bosan karena beban sikap dia sendiri yang berlebihan dalam beragama. Karena ini Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, halakal mutanatti'un, berlebih-lebihan. Atau dengan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, walan yushadad dinu ahadun illa ghalabah, kecuali dia akan terkalahkan oleh semangatnya. Karena manusia tidak selamanya sehat, suatu saat dia sakit. Manusia tidak selamanya muda, bahkan dia akan mengalami masa tua. Jika sikapnya keras, mungkin sekarang dia bisa atau sanggup menjalankan ibadah tersebut. Mungkin ketika tua atau ketika lemah,
sibuk, maka dia tidak akan sanggup untuk menjalankannya. Yang pada akhirnya dia futur dan meninggalkan amal tersebut. Yang kelima, amal yang dicintai oleh Allah itu yang continue, yang istimrar, meskipun amalan tersebut bernilai sedikit di mata manusia. Tapi itulah kualitas. Karena kita disuruh ya kualitas ibadah, bukan kuantitas. Dan kualitas ibadah dipertaruhkan dengan dua hal, yaitu ibadah kita benar dan ikhlas. Semakin benar ibadah kita, semakin ikhlas ibadah kita, maka nilainya semakin besar. Jadi orang beribadah itu nilainya berbeda-beda. Orangnya berbeda-beda di sisi Allah, kualitasnya berbeda-beda, maka nilainya berbeda-beda. Maka perbagus kualitas ibadah ya, dengan cara benar ibadahnya. Artinya benar sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan contoh. Semakin sesuai, semakin ngeplek dengan Rasulullah, panutan kita dalam ibadah, maka kualitasnya, nilainya semakin tinggi. Dan semakin ikhlas kita dalam beribadah, maka kualitasnya semakin tinggi. Maka fokus kepada dua hal ini agar ibadah kita itu ya menjadi nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berfokus kepada banyaknya amal. Yang keenam, fawaid yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu sederhana di dalam beribadah dan tidak berlebihan. Agar apa? Agar bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah. Dan mendorong pelakunya terus beribadah. Ya, dengan sikap yang sederhana, maka kita istiqomah. Mudah, ringan. Istiqomah. Dengan istiqomah Allah ridha. Ya, dan kita terus sampai hayat kita mengamalkan amalan tersebut. Maka ini yang dicari. Ya, istiqomah di dalam ibadah. Kita bisa menuntut ilmu setiap hari, bagus, ahsan. Kita cuma bisanya seminggu sekali, bagus. Ya sudah, istiqomah. Yang penting istiqomah. Mungkin sebagian kaum muslimin hanya sebulan sekali karena faktor lain-lain dari kesibukan dia, kewajiban-kewajiban yang lain misalkan, maka tidak mengapa. Ya, tetapi istiqomah. Itu yang paling mudah buat dia, maka dia kejar, dia jaga keistiqomahan dengan cara tidak berlebihan dari sisi sikap. Yang ketujuh, memberikan perhatian tentang waktu-waktu untuk beramal. Di sini diungkapkan pagi hari, sore hari, dan akhir malam. Karena ini adalah waktu-waktu kita tenang, ya, tidak tersibukkan dengan dunia, dan fisik kita sedang semangat-semangatnya. Maka manfaatkan waktu-waktu yang fresh, yang segar, ya, yang semangat untuk kita manfaatkan untuk beribadah. Pagi hari, sore hari, ya, gunakan untuk ibadah. Jangan kita memaksakan diri beribadah pada waktu-waktu yang lelah, yang letih, sehingga kita ngantuk, ya, atau berat. Kemudian yang kedelapan, disunahkan mengambil keringanan di dalam syariat. Jangan sok kuat. Ada rukhsah dari Allah, ada tawaran dari Allah keringanan, dia enggak ambil. Saya lebih kuat, padahal Allah lebih tahu terhadap hambanya. Ya, jadi disunnahkan kita mengambil keringanan dalam syariat pada waktunya. Pada waktu yang diberikan keringanan, seperti saya contohkan tadi, dia sakit, dia dibolehkan untuk tayamum, maka tayamum. Jangan paksakan diri, ya, menganggap kesempurnaan itu adalah berwudu.
padahal di situ ada waktu bahwa dia diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengambil yang berat pada saat ada keringanan adalah sikap berlebihan. Jadi mengambil sesuatu yang berat pada saat ada keringanan di dalam syariat, maka ini adalah sikap tanattu, berlebihan di dalam beragama. Maka kita ambil rukhsah itu. Ya. Karena memang ibadah itu asalnya berat. Maka jika ada rukhsah, ambil rukhsah itu. Ya, karena ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menginginkan kemudahan terhadap hambanya. Yang terakhir, setiap orang yang melampaui batas akan terputus amalnya. Ya, orang yang melampaui batas akan terputus amalnya dan pada akhirnya dia tidak akan sanggup melakukannya. Ya, sebagaimana kisah yang sudah saya jelaskan, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau bertanya kepada Rasul, ya, tentang puasa setiap hari. Kemudian Nabi memberikan petunjuk sekian-sekian yang pada akhirnya puasa Daud. Ya. Itu pun beliau ketika akhir hayatnya seakan-akan menyesal. Seandainya aku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan puasa ya sebulan 3 kali atau 3 hari, maka jauh lebih ringan. Tapi karena dia terlanjur berjanji kepada Rasulullah, saya sanggup untuk menjalankan puasa Daud misalkan, itu pun pada akhirnya memberatkan dirinya. Memberatkan dirinya yang dalam riwayat yang lain, ya, dia akhirnya puasa 15 hari berturut-turut, kemudian 15 hari berbuka. Karena memang ibadah itu pada dasarnya adalah berat. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan berkaitan 2 buah hadis ya tentang bab al-i'tisad fi ta'ah, yaitu jalan tengah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.